wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Hayati dengan NIM 19031041, berasal dari Pendidikan Biologi B. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang business plan. Nah, materi ini sudah saya buat pada minggu kemarin. Business plan ini berjudul Brownies Mini Sijunjung. Kenapa saya memilih nama itu? Karena saya berasal dari Sijunjung, maka saya memasukkan nama daerah asal saya ke judul bisnis yang akan saya buat. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Randi Rahimul Insan SPMSI, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada slide pertama terdapat materi-materi yang akan dibahas pada presentasi business plan kali ini. Nah, materi yang pertama itu ada pendahuluan atau analisis situasi. Yang kedua, deskripsi usaha. Yang ketiga, pengembangan pemasaran. Yang keempat, pengembangan produksi. Yang kelima, pengembangan manajemen. Dan yang keenam, aspek keuangan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang pemilihan jenis usaha yang kita buat. Latar belakang pemilihan jenis usaha ini yaitu dalam aktivitas keseharian kita tentu saja membutuhkan makanan sebagai bahan pokok agar kita memiliki tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kita juga menghasilkan secara maksimal kegiatan yang kita kerjakan tersebut. Salah satu jenis makanan yang kita konsumsi yaitu berupa cemilan. Nah, cemilan ini di saat kita sedang bosan memakan makanan berat yang seperti lauk pauk atau nasi, maka terkadang kita membutuhkan makanan berupa cemilan dengan rasa yang manis. Jenis cemilan dengan rasa yang manis yang menjadi favorit masyarakat saat ini dari berbagai kalangan, salah satunya adalah brownies. Kue dengan tekstur lembut dan rasa manis ini menjadi cemilan favorit bagi banyak orang. Tetapi jika kita memakan brownies yang dijual di pasaran biasanya berukuran besar. Oleh karena itu, saya memilih bisnis plan ini dengan judul Brownies Mini Sijunjung. Karena itu saya memilih jenis usaha ini dalam bidang makanan yang berjudul Brownies Mini Sijunjung. Latar belakang disertakan Sijunjung karena saya berasal dari Kabupaten Sijunjung dan usaha ini juga berada di Sijunjung. Nah, keunggulan brownies berbentuk mini ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan cemilan yang berukuran tidak besar sehingga mudah dibawa. Baik menggunakan tempat tertentu misalnya seperti Tupperware. Oleh karena itu, brownies mini ini menjadi pilihan salah satu jenis usaha untuk dijual yang banyak peminatnya. Nah, selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan usaha yang kita buat. Nah, visi perusahaan Brownies Mini Sijunjung ini adalah menjadi rumah produksi homemade yang mampu memproduksi cemilan yang mengenyangkan dan juga menyehatkan yang dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi cemilan. Adapun misi perusahaan Brownies Mini Sijunjung ini adalah menghasilkan produk berupa brownies mini yang bersertifikat halal, bisa dikonsumsi semua orang dengan rasa yang mengenyangkan dan mengutamakan kebersihan dan kehigienisan dalam produk yang dibuat. Selanjutnya ada tujuan usaha dari Brownies Mini Sijunjung ini. Nah, yang pertama, tentu saja kita menjadikan suatu usaha untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan uang. Nah, yang kedua, memberikan variatif pada bentuk brownies pada umumnya. Biasanya brownies itu kan ada yang berukuran besar, dan saya membuat usaha ini agar memudahkan para pembeli atau pelanggan untuk membawa brownies ini dalam tempat atau wadah yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, tujuannya itu mencapai penjualan yang melebihi target. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan dalam usaha. Saya hobi membuat kue, sehingga saya menciptakan
seperti kue, brownies, dan lainnya. Nah, itulah tujuan pembuatan usaha. Itulah tujuan dari usaha yang saya bangun, yaitu brownies mini si Junjung. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Yang analisis SWOT ini yang pertama kekuatan produk. Kekuatan produk brownies mini si Junjung ini yang pertama bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, harga relatif terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, ukuran yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang keempat, menggunakan pemanis alami dari gula murni. Analisis SWOT yang kedua itu ada kelemahan produk, kelemahan dari brownies ini. Yang pertama, produk ini bisa dibuat oleh konsumen, bisa dibuat sendiri oleh konsumen. Sama kita ketahui bahwa banyak di internet, di YouTube, cara-cara atau tutorial membuat brownies yang enak, yang kreatif, dengan berbagai rasa. Nah, itu akan menjadi kelemahan produk yang kita buat. Yang kedua, ada bersaing dengan jenis produk yang sama. Nah, misalnya, ada di samping perusahaan kita itu atau dekat perusahaan kita, terdapat orang menjual brownies dengan ukuran yang sama, rasa yang sama. Nah, itu akan menjadi kelemahan bagi perusahaan kita, kelemahan bagi produk yang kita produksi. Yang ketiga itu ada memiliki ketahanan sampai beberapa hari, karena brownies ini menggunakan bahan-bahan yang basah seperti coklat. Nah, itu mudah basi dan tidak tahan cukup lama. Analisis SWOT yang selanjutnya yaitu ada peluang. Nah, peluang dari bisnis yang saya jalankan ini yang berjudul brownies mini si Junjung ini. Yang pertama yaitu pasar yang diminati orang banyak. Yang kedua, ditawarkan langsung kepada calon pembeli. Nah, dalam promosi atau penawaran dari produk yang perusahaan saya buat, itu langsung ditawarkan atau dipromosikan ke masyarakat banyak atau disebarkan brosur dan sebagainya. Selanjutnya itu ada ancaman. Ancaman dari usaha yang saya bangun ini juga terdapat ancamannya. Yang pertama itu keadaan tempat. Jika keadaan tempat kita kurang strategis atau kita membuat perusahaan atau mendirikan perusahaan di tempat yang kurang rame, nah itu akan menjadi ancaman bagi perusahaan yang kita bangun. Selanjutnya itu karena brownies berada di kota-kota besar sehingga setiap tahunnya semakin banyak pendatang di kota tersebut. Hal ini membuat bisnis makanan mempunyai prospek yang kurang baik. Nah, perusahaan yang saya bangun ini juga memiliki strategi dalam menjalankan usahanya. Yang pertama yaitu selalu melakukan inovasi produk. Nah, jadi kita harus melakukan inovasi produk itu baik dari bentuk, dari rasa yang kita sajikan. Itu akan menarik pengunjung atau pembeli untuk datang kepada kita. Yang kedua, tidak hanya menjual brownies tapi juga produk lain. Jadi saya juga menjual seperti kue kering yang beraneka kue. Tidak hanya brownies yang saya jual pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada menerima kritik dan saran dari pembeli. Kita tidak boleh menolak semua kritikan yang datang kepada kita. Bisa jadi kritikan tersebut dapat membangun perusahaan kita menjadi lebih besar. Jadi kita bisa menyaring berbagai kritikan tersebut dan kita jadikan untuk motivasi bagi perusahaan kita. Yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ini strategi yang paling penting dalam perusahaan, karena jika kita menjaga hubungan baik, komunikasi baik dengan pelanggan, otomatis pelanggan tersebut akan suka dengan kita, akan suka berbelanja ke kita. Nah, jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan kita untuk menarik pembeli ke perusahaan kita. Yang kelima yaitu melakukan promosi secara rutin. Nah, ini strategi ini saya melakukan promosi secara rutin untuk contohnya membagikan
lewat online atau sebagainya. Nah, itulah strategi perusahaan saya yang sedang saya bangun saat ini. Baiklah, selanjutnya ada deskripsi usaha. Pada poin deskripsi usaha ini, yang pertama yaitu bidang usahanya, bidang usaha yang kita bangun pada saat ini, yang saya bangun pada saat ini yaitu bidang usaha brownies mini si Junjung yang termasuk ke dalam bidang usaha kuliner. Nah, jadi usaha brownies mini si Junjung ini termasuk ke dalam kuliner atau makanan, nah termasuk ke dalam usaha kuliner. Yang kedua itu ada jenis produk. Jenis produk usaha yang saya produksi kali ini yaitu dijual dengan bisnis ini yaitu produk konsumsi dan lebih tepatnya produk makanan. Seperti yang saya katakan tadi itu bidang usahanya kuliner, tentu saja produknya itu terdapat sebuah makanan. Oke baiklah, kita masuk materi yang selanjutnya yaitu bagian deskripsi usaha, yaitu bagian kegunaan usaha atau produk. Nah, kegunaan usaha atau produk dari brownies mini si Junjung ini itu yang pertama dapat meningkatkan fungsi otak. Nah, jadi itulah manfaat dari atau keunggulan dari produk brownies mini ini. Yang kedua itu mencegah obesitas. Yang ketiga menambah energi dan memulihkan stamina. Yang keempat menurunkan kadar kolesterol. Oke, dilanjut masih dalam deskripsi usaha yaitu pada bagian keunggulan produk. Nah, produk brownies mini si Junjung ini memiliki keunggulan diantaranya yang pertama bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik itu anak-anak, tua, muda, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu ukuran yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Brownies ini memiliki ukuran yang kecil sehingga kita bisa membawanya dengan menggunakan tupperware atau wadah-wadah yang kecil sehingga mudah. Yang ketiga yaitu higienis. Higienis yaitu dapat dikategorikan dalam bentuk kehigienisan dalam pengemasan, dalam pembuatan. Nah, jadi produk ini terjamin kehigienisannya. Selanjutnya itu menggunakan pemanis alami. Dan yang terakhir, harga relatif terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya pada bagian deskripsi usaha yaitu inovasi produk. Produk brownies mini si Junjung ini akan diproduksi dengan aneka rasa dan aneka bentuk yang bermacam-macam. Bentuk dari kue brownies ini bisa dipesan sesuai keinginan pembeli. Nah, itulah inovasi produk pada perusahaan yang bernama brownies mini si Junjung ini. Selanjutnya bagian deskripsi usaha itu ada lokasi usaha, waktu atau jadwal kegiatan usaha, serta tempat usaha terhadap dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada lokasi usaha. Lokasi usaha brownies mini si Junjung ini berada di Padangaweh, Kecamatan Kosotutu, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ini sesuai dengan tempat tinggal saya. Yang kedua itu waktu atau jadwal kegiatan usaha. Nah, perusahaan brownies mini si Junjung ini akan memproduksi produk brownies ini setiap harinya, buka dari jam 7 pagi sampai tutup jam 10 malam. Yang ketiga itu dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi, perusahaan ini akan menambah pemasukan atau laba bagi penduduk usaha dan karyawannya. Yang kedua yaitu dampak sosial. Dan dampak sosial usaha ini adanya lowongan pekerjaan bagi pengangguran atau para pencari kerja. Yang ketiga, dampak lingkungan dan alam. Nah, dampaknya ini tidak ada karena bisnis ini menggunakan bahan yang higienis dan bebas dari bahan kimia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu masih tentang deskripsi usaha, yaitu pada bagian resiko bisnis dan pengelolaannya. Resiko pembuatan brownies antara lain penggunaan bahan baku dengan mutu yang kurang baik atau komposisi bahan-bahan pembuatan yang tidak sesuai sehingga brownies yang dihasilkan rasanya kurang enak. Nah, resiko lain terkait daya tahan brownies. Brownies panggang daya tahan sekitar 10 hari, sementara brownies kukus hanya sekitar 4 hari. Oleh karena itu, pastikan jumlah produksi sesuai dengan perkiraan penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu perkembangan usaha yang sudah dijalankan. Nah,
Praktek pemasaran produk ini dilakukan promosi secara rutin, penjualan dilakukan secara langsung dan juga dilakukan secara online. Setiap harinya perusahaan ini memproduksi lebih dari 1 dus brownies. Pendapatan yang diperoleh setiap harinya itu sudah lumayan memuaskan, meskipun terkadang terdapat kerugian karena brownies tidak tahan lama, karena hanya berkisar sampai 2 hingga 3 hari. Baiklah, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu pengembangan pemasaran. Nah, pengembangan pemasaran ini yang pertama yaitu target konsumen. Berbagai kalangan tentu sangat menyukai olahan brownies kukus, sebab produk brownies kukus juga termasuk salah satu produk kue yang cukup banyak dinikmati oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam menentukan konsumen bisnis brownies kukus terbilang cukup mudah didapatkan. Perusahaan bisa membuat brownies kukus dengan hasil yang enak dan tekstur yang empuk, maka bisa menarik minat dari semua orang. Konsumen brownies kukus memang begitu besar, bahkan juga tidak terbatas, baik mulai dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Sehingga target konsumen dalam setiap hari itu akan bertambah dan terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Oke, selanjutnya dalam pengembangan pemasaran ini ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran dari produk brownies Junjung ini yaitu yang pertama menjual secara online, yang kedua menitipkan brosur, yang ketiga menjual di tempat wisata, yang keempat menjual di tempat peristirahatan, yang kelima menjual di kantin sekolah, dan yang terakhir itu menjual di supermarket atau minimarket. Selanjutnya yaitu ada situasi persaingan. Nah, seiring berkembangnya teknologi informasi, tentu persaingan dalam usaha semakin banyak. Contohnya, banyak produksi brownies yang dijual melalui internet dan juga banyaknya variasi yang diciptakan oleh perusahaan lain, baik itu dari segi bentuk, segi rasa, dan sebagainya, yang mengakibatkan ketertarikan pelanggan lain untuk membeli dari produk perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Nah, harga jual brownies dengan berat 0,5 kg sekitar 25.000 per dus, sedangkan untuk ukuran 1 kg dijual dengan harga 50.000. Harga satuan produk brownies ini adalah 5.000. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perubahan harga bahan baku yang digunakan perusahaan tersebut. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya yaitu pengembangan produksi. Nah, pengembangan produksi ini yang pertama yaitu bahan baku dari pembuatan brownies mini Junjung ini. Nah, bahan baku yang kami gunakan dalam perusahaan ini yang pertama itu ada tepung terigu. Nah, kita menggunakan tepung terigu dalam pembuatan brownies ini. Yang kedua itu ovalet. Yang ketiga gula pasir. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan pemanis alami dalam pembuatan produk ini, yaitu gula pasir. Yang keempat itu ada telur. Yang kelima ada coklat bubuk. Yang keenam ada margarin. Yang ketujuh coklat batang. Yang kedelapan susu kental manis. Dan yang kesembilan garam. Nah, itulah bahan baku dari pembuatan produk brownies Junjung ini. Selanjutnya itu ada pengembangan produksi. Nah, pengembangan produksi ini terdiri dari alat atau teknologi dalam pembuatan produk tersebut dan proses produksinya. Nah, alat atau teknologi yang digunakan dalam pembuatan produk ini yang pertama itu ada baskom, yang kedua mixer, selanjutnya pengaduk manual, ada sendok, timbangan, kompor, tabung gas dan isinya, dandang, ayakan, loyang, kertas roti, dus makanan sebagai pembungkus atau wadah, dan kertas minyak. Nah, selanjutnya ada proses produksi dalam pembuatan produk brownies mini ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Tentu saja kita menyiapkan alat dan bahan sebelum membuat atau memproduksi suatu produk. Yang kedua itu siapkan dandang yang telah diberi air dan cadangan kukus untuk mengukus. Nah, yang ketiga, ayakan tepung terigu dan coklat bubuk. Yang keempat, kocok telur dan gula hingga putih kaku dan mengembang.
Selanjutnya itu masukkan tepung terigu, ovalet, dan coklat bubuk sambil dimixer atau diaduk. Nah, selanjutnya itu tambahkan 1 saset susu kental manis. Nah, ini untuk menambah rasa susu pada brownies ini. Selanjutnya aduk sampai rata, lalu tambahkan sayuran yang telah diparut atau dihaluskan terlebih dahulu sesuai selera kita atau sesuai pesanan oleh pelanggan yang biasanya memesan produk ke perusahaan kita. Selanjutnya olesi loyang dengan margarin, lalu tutup loyang tersebut menggunakan kertas roti tadi. Olesi loyang dengan margarin lagi, lalu tuang adonan ke dalam loyang. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, lalu kukus lebih kurang 20 menit. Nah, untuk mengecek kadar kematangan dapat ditusuk dengan menggunakan lidi. Jika adonan sudah tidak menempel di lidi berarti sudah matang. Nah, itulah cara mengecek kematangan dari produk yang kita buat, yaitu brownie. Selanjutnya angkat roti tersebut, lalu lepaskan roti dari loyang. Nah, selanjutnya olesi roti dengan whipped cream, lalu taburi dengan keju. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan selera kita, apakah dengan keju atau dengan atau yang lainnya. Selanjutnya potong sesuai dengan selera atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada kapasitas produksi. Perusahaan brownies mini Junjung ini dalam satu hari itu dapat memproduksi lebih dari 1 dus brownies. Nah, itulah kapasitas produksi pada perusahaan brownies mini Junjung ini. Kita lanjut yaitu pada pengembangan manajemen. Nah, pada pengembangan manajemen ini yang pertama yaitu ada bentuk usaha. Nah, bentuk usaha ini yang pertama bentuk badan usaha dalam rencana jangka pendek adalah UMKM. Yang kedua itu bentuk badan usaha dalam jangka panjang adalah CV. Yang kedua itu struktur organisasi dan personilnya. Yang pertama ada di struktur organisasinya itu ada pemilik, bagian pemasaran, lalu pemilik itu dibagi menjadi bagian keuangan, yaitu bagian produksi. Di bawah bagian keuangan dan bagian produksi itu terdapat karyawan yang ada jumlah 5 orang. Jadi karyawan tersebut semuanya 6 orang termasuk pemilik dari usaha tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tim pengelola. Nah, tim pengelola bisnis ini yaitu diciptakan oleh saya sendiri, namun dibantu oleh para karyawan saya. Selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, pada aspek keuangan ini yaitu penjualan per bulan sekitar 25 dus per bulan, sehingga penjualan itu mencapai 22.500.000. Nah, selanjutnya keuntungan per bulan. Nah, cara mencari keuntungan per bulan ini yaitu dicari dengan total penjualan per bulan dikurangi dengan total biaya operasional. Nah, total penjualan per bulan itu ada 22.500.000 dikurang dengan 16.634.56.000. Jadi total keuntungan yang diperoleh dalam sebulan itu adalah 5.865.944.000. Oke, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi siapa yang mendengar dan dapat pembelajaran bagi saya yang menyampaikan. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.